Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Nani Wijayanti MSI dan Bapak Dante Algiri SSI MSc selaku dosen pembimbing mata kuliah Kimia Organik. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan penugasan proyek YouTube dengan menjelaskan sebuah materi yaitu isomer struktur dan stereo. Langsung saja kita ke pembahasan materi bab isomer struktural dan stereokimia. Alangkah baiknya sebelum saya menjelaskan materi, saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Alia Kurniawati dengan NIM 4301421042. Saya berasal dari Rombel Pendidikan Kimia 2B. Nah, lanjut kita ke pembahasan pertama yaitu isomer struktural. Isomeri itu apa sih? Kata isomer berasal dari kata Latin, yaitu isomeres yang berarti mempunyai bagian yang sama. Isomeres sendiri merupakan gabungan dari kata iso yang artinya sama dan meros yang artinya bagian. Isomer adalah suatu molekul dengan jumlah dan jenis atom yang sama, tetapi berbeda susunan atomnya. Nah, ini ada contohnya. Ini merupakan pentane, dan ini merupakan isomer-isomer dari pentane. Nah, selanjutnya yaitu ada berapa jenis isomer? Isomer itu terdapat dua jenis, yaitu isomer struktur dan isomer geometri. Isomer struktur itu merupakan senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama, memiliki urutan atom yang berlainan. Maka, mereka memiliki struktur atau bangun yang berlainan. Nah, isomer struktur itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada isomer rangka, yang kedua ada isomer posisi, yang ketiga ada isomer gugus fungsi. Selanjutnya yaitu isomer geometri. Isomer geometri merupakan isomer dengan rumus molekul sama tetapi arah letak ikatannya yang berbeda. Nah, isomer ini merupakan isomer khas yang dimiliki oleh alkena. Tetapi tidak semua alkena memiliki isomer ini. Isomer geometri menjadikan ikatan rangkap sebagai sumbu. Nah, kalau tadi isomer struktur terbagi menjadi tiga, tetapi kalau isomer geometri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada cis dan ada trans. Selanjutnya, ini isomer atau bukan sih? Nah, urutan terletaknya atom merupakan faktor yang menentukan apakah dua rumus bangun menyatakan isomer atau senyawa yang itu-itu saja. Nah, ini sudah ada contohnya yang atas sama yang bawah. Nah, dari kedua ini mana sih yang isomer atau mana sih yang bukan isomer? Nah, dapat dilihat ini ya. Ini itu merupakan senyawa yang itu-itu saja. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Nah, yang bawah ini merupakan isomer. Nah, ini satu propanol. Nah, yang ini itu merupakan, yang ini dua propanol itu merupakan isomer dari ini. Nah, ini satu butena. Nah, ini dua butenanya ini merupakan isomernya dari satu butena, begitu. Selanjutnya, suatu cincin atau ketidakjenuhan. Nah, dari rumus molekul hidrokarbon yang sering diperas, dapat sejumlah keterangan mengenai strukturnya. Misalnya, semua alkana asiklik mempunyai rumus CnH2n plus 2. Dengan N merupakan banyaknya atom karbon dalam molekul. Propana yang ada di gambar itu yang pertama CH4 itu mempunyai 3 atom karbon. Nah, banyaknya atom karbon ialah 2N plus 2 atau 8. Contoh rumus yang ini yaitu CH4. Ya, propana itu suatu cincin atau suatu ikatan rangkap mengurangi banyaknya hidrogen dalam rumus dengan 2 untuk tiap ikatan rangkap. Nah, demikian dengan rumus CnH2n mengandung baik satu ikatan rangkap atau satu cincin. Nah, itu merupakan suatu alkana, suatu alkena, suatu sikloalkana. Sudah tahu perbedaannya? Ini kalau siklo pasti terdapat membentuk ruang gitu. Bidang, maaf. Nah, dari 3 sekian isomer struktur C8H4, ini contoh-contohnya. Nah, suatu senyawa dengan rumus Cn H2n-2 dapat mempunyai satu ikatan ganda, 3, 2 cincin, 2 ikatan rangkap, atau satu cincin
plus 1 ikatan rangkap. Nah, ini contoh-contohnya. 1 ikatan ganda 3, 2 cincin, 1 ikatan rangkap, dan 1 cincin. Kita lanjutkan pembahasan isomer geometrik dalam alkena. Nah, isomer geometrik adalah stereoisomer yang berbeda karena gugus-gugus berada satu sisi atau pada sisi-sisi yang berlawanan terhadap letak ketegaran molekul. Nah, isomer geometrik diakibatkan oleh ketegaran dalam molekul dan hanya dijumpai dalam dua kelas senyawa, yaitu pada alkena dan senyawa siklik. Nah, persyaratan isomer geometrik dalam alkena itu adalah setiap atom karbon yang terlibat dalam ikatan pi mengikat dua gugus yang berlainan. Misalnya H dan Cl atau CH3 dan Cl. Nah, seperti pada gambar ini, yang di bawah sendiri ini ya, ini merupakan contoh dari isomer geometrik, yaitu cis 2 pentena dan trans 2 pentena. Nah, ini merupakan bukan isomer geometrik. Ini merupakan struktur yang sama begitu. Selanjutnya yaitu sistem tata nama E dan Z. Nah, sistem E dan Z ini didasarkan pada suatu pemberian prioritas kepada atom atau gugus-gugus yang terikat pada masing-masing atom karbon ikatan rangkapnya. Nah, jika atom atau gugus yang berprioritas tinggi berada pada sisi yang berlawanan dari ikatan pi, maka isomer itu adalah E. Sedangkan jika atom atau gugus yang berprioritas tinggi berada dalam satu sisi ikatan pi, maka isomer itu adalah Z. Nah, jika kedua atom pada masing-masing karbon ikatan rangkap itu berbeda, prioritas didasarkan pada bobot atom dari atom-atom yang langsung terikat pada karbon ikatan rangkap itu. Nah, ini merupakan nomor atom. Semisal F yaitu nomor atomnya 9, Cl ada 17, Br ada 35, dan I ada 53. Nah, semakin ke sana kan semakin naiknya prioritas. Nah, selanjutnya yaitu aturan deret. Aturan deret untuk urutan prioritas. Yang pertama yaitu jika atom yang dipermasalahkan berbeda-beda, maka urutan deret ditentukan oleh nomor atom. Nah, atom dengan nomor atom tinggi memperoleh prioritas. Nah, diperoleh naiknya prioritas. Yang kedua yaitu jika atom-atom itu adalah isotop satu sama lain, maka isotop dengan nomor massa tinggi memperoleh prioritas. Nah, seperti ini ya. Ini merupakan isotopnya. Nah, ini sama ini lebih prioritas yang deuterium. Nah, selanjutnya yaitu ketiga, jika kedua atom itu identik, maka nomor atom dari atom-atom berikutnya digunakan untuk memberikan prioritas. Nah, yang keempat, atom-atom yang terikat oleh ikatan rangkap atau ikatan ganda, tiga diberi kesetaraan ikatan tunggal sehingga atom-atom dapat sebagai gugus-gugus perikatan tunggal dalam menentukan prioritas. Nah, dengan aturan ini diperoleh deret prioritas sebagai berikut. Nah, ini contoh-contohnya ya. Selanjutnya yaitu isomeri geometrik dalam senyawa siklik. Nah, isomer terjadi pada atom-atom yang tergabung dalam satu cincin atau siklik dan tidak bebas berotasi mengelilingi ikatan-ikatan alfa dari cincin itu. Nah, adanya gaya van der Waals dapat menghalangi terjadinya rotasi, kecuali cincin atau siklik terdiri dari 10 atom karbon atau lebih. Nah, ini gugus-gugus yang tidak dapat berotasi sempurna mengelilingi ikatan-ikatan cincin. Nah, suatu gugus dapat berotasi sempurna mengelilingi ikatan ini. Nih ya, ini tuh merupakan di atas bidang. Nah, ini kan berbeda ya ini gambarnya. Nah, ini merupakan di bawah bidang. Sama dengan ini. Nah, ini itu sama dengan ini. Nah, ini merupakan di atas bidang, ini di bawah bidang. Ini seperti ada perbedaan di sininya. Nah, ini trans 2 metil 1 sikloheksanol dan yang ini merupakan cis 2 metil 1 sikloheksanol. Selanjutnya kita pada konformasi senyawa rantai terbuka. Nah, konformasi itu apa sih? Pasti pada bertanya-tanya. Nah, konformasi itu bentuk molekul sesaat akibat dari terjadinya rotasi ikatan tunggal. Nah, untuk mengemukakan sebuah konformasi digunakan 3 jenis rumus. Yang pertama yaitu rumus dimensional, yang kedua ada rumus bola pasak, yang ketiga ada proyeksi Newman dengan memandang rumus bola pasak ujung ke ujung. Nah, konformer merupakan konformasi yang berbeda-beda. Konformer dapat dibedakan menjadi dua,
Yang pertama ada conformer goyang, yang kedua ada conformer eclipse. Nah, conformer goyang itu merupakan atom-atom hidrogen atau gugus-gugus terpisah sejauh mungkin satu dari yang lain. Nah, conformer eclipse ini merupakan atom-atom hidrogen dapat saling menutup atau sedapat mungkin berdekatan satu sama lain. Nah, ini contoh-contohnya. Ini merupakan goyang, yang ini merupakan eclipse, maaf. Ini tolak-menolak ya. Selanjutnya yaitu butana itu dapat memiliki konformasi eclipse dan goyang karena dalam butana terdapat dua gugus metil yang relatif besar dan terikat pada dua karbon pusat. Nah, konformasi goyang dalam mana gugus-gugus metil terpisah sejauh mungkin disebut konformer anti. Nah, sedangkan konformasi goyang di mana gugus-gugus lebih berdekatan disebut konformer Gauss. Nah, ini anti, ini eclipse. Ini merupakan yang Gauss dan ini metil tereklipskan. Energinya tertinggi untuk senyawa siklik. Nah, terikatnya cincin. Sudut ikatan menurut Bayer dalam tahun 1885, Adolf von Bayer, seorang ahli kimia dari Jerman, melontarkan teori bahwa senyawa siklik membentuk cincin-cincin datar. Semua senyawa siklik, kecuali sikopentana, menderita terikatan, tegang karena tidak leluasa. Nah, karena sudut ikatan pada bond angle, mereka menyimpang dari sudut tetrahedral 109,5 derajat. Nah, ini merupakan sudut ikatan menurut Bayer. Nah, namun teori Bayer itu tidak seluruhnya benar. Sikloheksana dan cincin yang lebih besar itu tidak lebih reaktif daripada siklopentena. Nah, dapat diketahui sikloheksana bukanlah suatu cincin datar dengan sudut ikatan 120 derajat, melainkan suatu cincin yang agak terlipat dengan sudut ikatan mendekati 109 derajat, yaitu sudut ikatan sp3 biasa. Nah, ini ya gambarnya. Nah, melipatnya cincin dan tolakan hidrogen-hidrogen. Seandainya cincin sikloheksana datar, maka semua atom hidrogen akan tereksklipskan. Nah, tetapi dalam konformer lipatan, semua hidrogen bersifat goyang. Siklopentana akan mempunyai sudut ikatan hampir optimal, yaitu 108 derajat, seandainya datar. Nah, tetapi siklopentana juga sedikit terlipat, sehingga atom-atom hidrogen yang terikat pada karbon cincin bersifat goyang. Siklobutana dengan sudut ikatan datar yaitu 90 derajat juga terlipat, meskipun pelipatan ini menyebabkan sudut ikatan lebih tegang. Nah, siklopropana harus datar secara geometris. 3 titik atau 3 atom karbon menentukan sebuah bidang. Atom-atom hidrogen mau tidak mau bersifat eclipse. Nah, ini contohnya. Ini gambarnya maksudnya, maaf. Yaitu konformer sikloheksana. Nah, beberapa bentuk yang dapat dimiliki oleh sikloheksana. Nah, ada kursi, setengah kursi, biduk belit, ada biduk. Nah, energi potensial relatif dari konformasi-konformasi sikloheksana. Nah, ini merupakan energi potensialnya. Selanjutnya, kita masuk pada substituen ekuatorial dan aksial. Nah, tiap karbon cincin dari sikloheksana mengikat dua atom hidrogen, yaitu hidrogen ekuatorial dan hidrogen aksial. Hidrogen ekuatorial merupakan ikatan pada salah satu hidrogen terletak dalam bidang cincin. Hidrogen aksial merupakan ikatan ke hidrogen yang lain, sejajar dengan sumbu tersebut. Tiap atom karbon sikloheksana mempunyai satu atom hidrogen ekuatorial dan satu atom aksial. Dalam proses berubah bentuk dari satu konformer ke konformer lain, aksial menjadi ekuatorial dan ekuatorial menjadi aksial. Nah, ini merupakan gambar-gambarnya. Selanjutnya yaitu sikloheksana yang terdisubstitusi. Dua gugus yang disubstitusikan pada satu cincin sikloheksana dapat bersifat cis dan trans. Cincin tersebut adalah isomer geometrik yang tidak dapat saling diubah satu menjadi yang lain pada temperatur kamar.
beberapa representasi berlainan dari cis 1,2 sikloheksana ini. Kemudian ini merupakan konformer cis 1,2 dimetil sikloheksana. Selanjutnya kita bahas materi tentang kiralitas. Nah, kiralitas objek dan molekul. Kiral merupakan objek apa saja yang tidak dapat diimpitkan pada bayangan cerminnya. Akiral merupakan benda-benda yang dapat diimpitkan pada bayangan cerminnya. Ini merupakan sebaliknya ya. Nah, molekul kiral tidak dapat diimpitkan pada bayangan cerminnya merupakan dua senyawa yang berlainan yang disebut dengan sepasang stereoisomer atau enantiomer. Nah, pada tangan ini merupakan contoh dari kiral, dan pada gelas ini, diimpitkan ini merupakan contoh dari akiral. Nah, kiral itu kan tidak dapat diimpitkan pada bayangan cermin. Nah, ini saat tangan diimpitkan itu tidak bisa sama gitu. Nah, pada contoh yang akiral ini kan dapat diimpitkan sehingga pada bayangan cermin bisa diimpitkan, dan saat tidak dicermin, misal ada dua gelas yang sama, saat diimpitkan itu kan sama gitu, bisa diimpitkan gitu. Selanjutnya yaitu atom karbon kiral. Kiralitas disebabkan karena molekul itu mengandung sebuah atom karbon sp3 dengan 4 gugus yang berlainan. Nah, sebuah atom karbon dengan 4 gugus yang berlainan disebut atom karbon asimetrik atau atom karbon kiral. Nah, ini contohnya. Ini merupakan karbon kiralnya. Nah, ini 4 gugus yang mengelilingi, sehingga ini merupakan cerminnya. Selanjutnya yaitu proyeksi Fischer. Rumus proyeksi itu untuk menunjukkan penataan ruang dari gugus-gugus sekitar atom karbon. Terdapat dua gambar di sini, yaitu gula gliserylida dan gula eritrosa. Nah, pada gliserylida itu memiliki satu proyeksi Fischer di tengah-tengah ini, yang kedua ini. Nah, ini ya. Nah, untuk eritrosa ini memiliki dua proyeksi Fischer. Nah, ya ini di sini. Nah, proyeksi Fischer itu untuk apa sih? Gunanya proyeksi Fischer itu merupakan cara singkat untuk menyatakan struktur rumus bola dan pasak atau dimensional. Untuk meringkas, menyederhanakan rumus bola pasak atau rumus dimensional. Nah, proyeksi Fischer itu dapat diputar 180 dalam bidang kertas. Namun, proyeksi ini tidak boleh diputar dengan sembarangan sudut. Ini contoh yang benar dan ini contoh yang tidak benar. Saat diputar, dirotasikan 180, CHO-nya berada di bawah dan CH2OH-nya berada di atas. Dan ini begini ya. Ini pokoknya sama seperti struktur yang kiri. Tidak boleh mengubah struktur yang kiri, pokoknya tidak boleh berubah strukturnya. Nah, ini contoh yang tidak benar. Ini rotasinya 90 derajat. CHO-nya diputar ke sini, diputar ke sini. Nah, ini diputar ke sana, sehingga tidak sama gambarnya. Selanjutnya yaitu rotasi cahaya terpolarisasi bidang. Cahaya terpolarisasi bidang adalah cahaya yang getaran atau vibrationnya, gelombangnya telah tersaring semua, kecuali getaran yang berada pada suatu bidang. Polarisasi bidang dilakukan dengan melewatkan cahaya biasa menembus sepasang kristal, kalsit atau CaCO3, menembus suatu lensa polarisasi atau asas yang sama digunakan dalam kacamata gelap polaroid. Nah, ini pada gambar 4.3 polarisasi bidang cahaya itu menunjukkan suatu diagram tersederhanakan dari polarisasi cahaya. Nah, pada gambar 4.14 ini, bidang polarisasi suatu cahaya terpolarisasi bidang diputar oleh suatu enantiomer tunggal. Nah, cahaya terpolarisasi bidang dilewatkan suatu larutan yang mengandung suatu enantiomer tunggal. Maka bidang polarisasi cahaya tersebut diputar ke kanan atau ke kiri. Perputaran cahaya terpolarisasi bidang disebut rotasi optis. Suatu senyawa yang memutar bidang polarisasi suatu cahaya terpolarisasi bidang dikatakan bersifat aktif optis. Karena ini,
merupakan enantiomer atau kadang-kadang disebut isomer optis. Nah, selanjutnya yaitu suatu polarimeter merupakan alat yang didesain untuk mempolarisasikan cahaya yang kemudian mengukur sudut rotasi bidang polarisasi cahaya oleh suatu senyawa aktif optis. Nah, besarnya perputaran itu bergantung pada 5 jenis. Yang pertama yaitu struktur molekul, yang kedua temperatur, yang ketiga panjang gelombang, yang keempat ada banyaknya molekul pada jalan cahaya, yang kelima ada pelarut. Nah, sudut putar jenis atau specific rotation merupakan besarnya perputaran oleh 100 gram zat dalam 1,0 mili larutan yang berada dalam tabung dengan panjang jalan atau cahaya 1,0 desimeter pada temperatur dan panjang gelombang tertentu. Nah, sudut putar jenis itu suatu senyawa yang dapat dihitung dari sudut putar yang diamati dengan menggunakan rumus. Nah, pada rumus ini yang diambil itu pada 20 derajat Celcius, sehingga di sininya itu 20. Misalnya itu nanti ada soal yang 10, nah jadi sininya diganti dengan 10 begitu. Nah ini alfa per 20 per D sama dengan alfa per LC. Nah ini apa sih? Ini itu alfa 20 per D itu sudut putar jenis garis D natrium pada 20 derajat Celcius. Nah ini 20 derajat Celcius. Alfanya itu apa sih? Nah, alfa itu sudut putar teramati pada 20 derajat Celcius. Nah, L itu panjang tabung dalam desimeter. C atau konsentrasi larutan contohnya dalam gram per mililiter. Nah, istilah dalam pembahasan rotasi optis. Dextrotori merupakan memutar ke kanan, latinnya ada dexter. Nah, artinya kanan ya. Levotatori merupakan memutar ke kiri, latinnya itu leves atau kiri. Nah, kalau dextrorotatori itu memutar ke kanan, levorotatori itu memutar ke kiri. Diingat-ingat ya. Nah, arah perputaran itu ditandai dalam nama plus dan plus itu untuk dextrorotatori ya, dan minus untuk levotatori. Nah, ini sudah terlihat pada layar. Ini yang diputar ke kanan dan ini yang diputar ke kiri. Sudah tahu perbedaannya dari sini ya. Nah, suatu campuran yang banyak dari sepasang enantiomer apa saja sih? Nah, campuran itu disebut campuran racemic atau modifikasi racemic. Nah, ini merupakan campurannya. Ini dari campuran racemic, non-modifikasi racemic. Nah, suatu campuran racemic tidak memutar bidang polarisasi cahaya karena perputaran oleh masing-masing enantiomer saling dimatikan. Selanjutnya yaitu penetapan konfigurasi sistem R dan S. Nah, enantiomer merupakan isomer yang merupakan bayangan satu sama lain yang tidak dapat dihimpitkan. Nah, ini itu tidak dapat dihimpitkan. Nah, memberikan konfigurasi R dan S kepada suatu karbon kiral itu ini ya dari sini. Nah, yang pertama itu mengurutkan keempat gugus yang terikat pada karbon kiral menurut aturan prioritas yang Chan-Inglot-Prelog itu. Nah, yang kedua, mengubah ke dalam penggambaran 3 dimensi dan letakkan gugus prioritas terendah di bagian belakang. Yang ketiga, menggambarkan tanda panah melingkar dari gugus prioritas tertinggi ke prioritas terendah. Yang keempat, jika panah searah jarum jam, maka R. Jika panah berlawanan jarum jam, maka itu S. Terdapat contohnya ini searah jarum jam, dan ini berlawan arah jarum jam. Yang pertama, urut. Ini harus mengurutkan keempat gugus. Di sini diurutkan prioritas keempat atom itu menurut nomor atomnya. Nah, Br itu kan tertinggi, sehingga selanjutnya itu Cl, CH, H itu kan yang paling terendah. Selanjutnya yang kedua yaitu menggambar proyeksi dengan atom berprioritas rendah yang ada di belakang. Jadi hanya itu ada di belakang. Ini hanya ada di belakang. Kemudian
atom ditutup oleh karbon dalam proyeksi. Nah, ketiga itu tarik anak panah dalam atom berpotensi berprioritas tinggi, yaitu Br, ke atom berprioritas yang tertinggi kedua, yaitu kan Cl. Selanjutnya, memberikan R dan S. Nah, ini kan searah jarum jam, makanya R dan ini berlawan jarum jam yaitu S. Sehingga namanya yaitu R1 bromo 1 kloropentena, yang kedua S1 bromo 1 kloropetana. Selanjutnya yaitu lebih dari satu atom karbon kiral. Nah, untuk memberikan konfigurasi R atau S kepada kedua atom karbon kiral dalam sebuah molekul, tiap atom karbon kiral diperhatikan secara bergiliran. Nah, untuk karbon 2 ini putarannya H berada di belakang, dari OH di prioritas tertinggi ke COH tertinggi kedua searah jarum jam, sehingga karbon 2 adalah 2R. Nah, untuk yang karbon 3 ini dari OH ke HOH COH searah jarum jam. Nah, karbon 3 merupakan 3R. Nah, enantiomer dan diastereomer yang pertama itu bukan bayangan cermin. Yang kedua itu membandingkan dua atau lebih senyawa kiral. Yang ketiga itu jika suatu molekul memiliki lebih dari satu karbon kiral, tidak semua stereoisomernya merupakan enantiomer. Selanjutnya yaitu senyawa meso. Senyawa meso itu senyawa yang mengandung atom karbon kiral, di mana jika suatu stereoisomer atau senyawa yang memiliki meso merupakan atom karbon yang tidak bersifat kiral. Yang kedua, bayangan cermin itu dapat dihimpitkan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pemisahan suatu campuran racemic. Nah, campuran racemic itu campuran yang mengandung sepasang enantiomer dalam jumlah yang sama. Sepasang enantiomer itu enantiomer R dan enantiomer S. Nah, pemisahan fisis suatu campuran racemic menjadi enantiomer murni disebut resolusi atau resolving campuran racemic itu. Nah, cara untuk memisahkan campuran racemic atau sekurangnya mengisolasi satu enantiomer murni merupakan mengolah campuran itu dengan suatu mikroorganisme yang hanya akan mencerna salah satu dari kedua enantiomer itu. Nah, ini campuran racemic enantiomer murninya. Sehingga garam RS dan garam SS bukan enantiomer. Mereka merupakan diastereomer dan dapat dipisah. Selanjutnya, diastereomer merupakan senyawa yang berlainan dengan sifat fisika yang berlainan. Jadi, sepasang diastereomer dapat dipisahkan oleh cara fisika biasa seperti kristalisasi. Nah, ini suatu asam karboksilat dengan suatu amina membentuk suatu garam. Nah, dalam reaksi ini, produk yang mungkin hanyalah garam, RS dan garam SS, yang bukan enantiomer, yaitu satu dari yang lain. Enantiomer kedua garam ini masing-masing ialah garam SR dan garam RR. Tak satu pun dari garam ini terbentuk karena hanya digunakan S aminanya. Setelah pemisahan masing-masing garam diastereomik, ini diolah dengan basa kuat untuk memperoleh kembali aminanya. Nah, resolusi suatu asam racemic bergantung pada pembentukan garam dengan menggunakan suatu enantiomer tunggal dari suatu amina kiral. Sekian penjelasan materi mengenai isomer struktur dan stereokimia yang dapat saya sampaikan. Apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.